Ada yang menyinyiri ya e-purchasing dengan kasus operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan kemarin loh Pak. Itu kan e-purchasing juga sama aja Pak. E-purchasing juga bisa ada korupsinya ya. Berarti ya e-purchasing memang bukan yang terbaik. Ya memang tidak ada mekanisme metode pemilihan terbaik. Kesempurnaan hanya milik Allah. Setidaknya saya sebagai pendukung utama e-purchasing tetap berdiri tegak mendukung e-purchasing, di mana metode pemilihan ini menurut saya yang terbaik di antara semua metode pemilihan yang ada di aturan pemerintah saat ini. Kalaulah ada kasus operasi tangkap tangan, ya bukan e-purchasingnya yang salah. Apakah yang salah mekanismenya? Ya apa di tender nggak seperti itu? Malah di tender bisa jadi lebih banyak, mungkin nggak ketahuan saja. Sudah puluhan tahun ya, dengan spesifikasi dan harga yang tertutup hanya peserta yang tahu ya. Sementara setidak-tidaknya e-purchasing adalah spesifikasi teknis dan harganya terbuka ceto welo-welo, bahkan masyarakat bisa mengakses apapun yang diklik oleh pemerintah tanpa login melalui tab monitoring dash. Masyarakat bisa cek apapun, semua satker kecil pun bisa tahu tanpa login ya. Jadi tetap bagi saya e-purchasing lebih baik. Yang salah bukan e-purchasingnya. Kalau kita berparameter ada OTT atau enggak ada OTT, semua metode pemilihan juga ada pasti potensi seperti itu. Maka kita mencari solusinya sekarang, bagaimana memperbaiki e-purchasing ini ke depan. Sejujurnya saya sangat berharap e-purchasing itu tidak menggunakan katalog elektronik LKPP, tapi menggunakan online shop. Coba rekan-rekan semua berpikiran seperti itu, berpikir out of the box. Dulu katalog lahir ketika online shop itu belum ada loh. Sebenarnya sudah ada, tapi belum marak seperti sekarang. Nah sekarang tersalib benar-benar ekosistemnya antara ekosistem online shop yang dikembangkan pemerintah melalui katalog dengan ekosistem online shop di pasar, di mana pasar sangat merespon lebih cepat sekali perkembangan digital, ekosistem persaingan, penawaran dan permintaan, harga yang dihasilkan dan kualitas persaingan yang dihasilkan di online shop seperti Shopee, Tokopedia, TikTok yang sekarang dimiliki Tokopedia, Bismarket, Lazada, Blibli, Grab, Gojek, betapa luar biasa ya. Yang biasa kita kenal sehari-hari dengan bahasa toko daring. Bagaimana kalau saya menyampaikan kita toko daring saja? E-purchasing kan memang ada dua, katalog dan toko daring. Bagaimana kalau kita toko daring saja? Itu lebih jauh dari sisi kualitas dan persaingan ya, kualitas rantai pasok itu jauh lebih real ya, seperti itu. Karena sebenarnya menurut pandangan saya yang menjadi akar inti masalah dari e-purchasing ini adalah kualitas penyedia pelaku usaha di katalog elektronik, khususnya di katalog lokal dan katalog sektoral, dikuasai oleh bahasa ekonominya perantara non-produktif. Katalog lokal dan katalog sektoral dikuasai oleh perantara non-produktif, bahasa gampangannya broker, calo yang mencari ongkos klik. Para perantara non-produktif, broker dan calo-calo katalog ini mencari ongkos klik dengan bermodalkan berbagai macam dokumen administrasi yang mudah dilakukan di Indonesia saat ini, lengkap ya. Dan itulah yang menguasai katalog sektoral dan lokal. Ini bukan sebuah tuduhan, tapi adalah sebuah fenomena yang izinkan saya men-challenge rekan-rekan semuanya, buktikan sendiri. Pelaku usaha itu pasti punya jejak digital di internet. Kalau sebuah perusahaan atau sebuah nama usaha, nama perorangan sekalipun, kalau tidak ada jejak digitalnya di Google Maps,
di Google Maps buat saya, ya mohon maaf, di pandangan saya adalah perantara non produktif yang mencari ongkos klik. Nah, itulah bagi saya sumber inti akar permasalahan. Kalau apa yang terjadi di Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada dan sebagainya, apakah itu tidak ada broker calo? Oh ada, namanya malah resmi, afiliator. Saya malah lebih respect dengan para afiliator. Afiliator ini bukan rantai pasok, akan tetapi mereka memang menawarkan dirinya sebagai pelaku usaha, ya, di media sosial, menampakkan dirinya sebagai apa? Kan afiliator lebih sering kali malah lebih sering live streaming daripada pedagangnya malahan, ya. Itu lebih harus dihormati. Memang benar-benar ada usaha di situ untuk menunjukkan ke pasar, kami ya juga bagian dari rantai pasok yang sifatnya perantara produktif, bukan perantara non produktif, yaitu orang-orang yang bersifat calo mencari proyek-proyek pesanan-pesanan e-purchasing di katalog ke dinas-dinas untuk kemudian ingin mendapatkan ongkos klik baru nyari ke real pedagang. Kalau kualitas pelaku usaha yang seperti ini yang terpelihara di katalog, maka kejadian-kejadian seperti di Kalimantan Selatan kemarin berpotensi akan terulang kembali, sangat terulang kembali, ya, rekan-rekan semuanya. Itulah sedikit introspeksi, semoga bisa memberikan wawasan bersama dan ambil yang Anda setuju, abaikan yang Anda tidak setuju. Di pandangan saya dan sekaligus solusi untuk e-purchasing. Tetap e-purchasing mekanisme terbaik, karena e-purchasing cepat atau lambat akan menghasilkan pasar persaingan sempurna, terjadi suatu keseimbangan kualitas dan harga, bukan harga. Orang selalu berbicara keseimbangan harga, tidak, kualitas dan harga. Tujuan pengadaan value for money. Orang Anda pun kalau beli di online shop bukan mencari sekedar paling murah, bukan, tapi mencari yang murah dan sekaligus kualitas yang bagus, ya. Itulah perbedaan orang zaman sekarang dengan zaman dulu mungkin, ya. Dulu mungkin orang mau murah gitu ya, sekarang tidak, ya. Eranya sudah berubah, digital, serba artificial intelligence, semuanya bisa digali dengan baik. Sukses.